Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak nih jawab salamnya. Ada di sini yang janda ada. Yang duda ada, yang duda Pak ada. Saya doain mudah-mudahan yang jawab salam saya yang janda biar dapat duda, amin. Yang duda biar dapat janda, amin. Yang perawan buat Mang Endang. Enggak ada yang amin. Bareng biar kompak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibi rabbil alamin. Imamil asfiya'i wal muttaqin. Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin min yaumina hadza ila yaumiddin wa ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri, amin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qul rabbi zidna ilman warzuqna fahman subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim. Iftah ala jami'il hadirin futuhal arifin wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina ila sawa'i sabil. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma wa na'udzubika min haula'il arba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, segenap jamaah kaum muslimin wal muslimat, jamaah peringatan perayaan Maulid baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Musalla Syekhul Huda, Kampung Cileles, Bantar Panjang, Tiga Raksa, Tangerang, Banten, yang insya Allah kita semua senantiasa dirahmati dan diampuni segala dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin, para alimil ulama, para masyayikh, para sesepuh, para kiai, para asatidah, para muallim, para tuan guru, wabil khusus sama kami hormati dan kami muliakan Al-Ustadz Kiai Haji Abdul Rashid, Al-Ustadz Guru Idris, serta segenap para guru, para asatidah lainnya yang mohon maaf tidak disebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim serta mahabbah saya kepada para guru sekalian. Kita doakan para guru-guru kita, Allah panjangkan umurnya, amin. Sehatkan badannya, amin. Allah berikan istiqomah untuk selalu membimbing kita bersama, amin ya rabbal alamin. Terkhusus salam hormat dan ta'zim kami haturkan kepada DKM Mushola Syekhul Huda beserta seluruh jajarannya, juga ketua panitia perayaan Maulid baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh jajarannya, juga kepada qori Al-Quran yang tadi telah membacakan lantunan daripada suara yang merdu di dalam membaca Al-Quran. Juga kita doakan semua tim hadrahnya, semua ibu-ibu yang hadir, bapak-bapak yang di dalam musola, semua yang menjadi penggerak sehingga terlaksananya acara maulid ini. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat afiat, barokah dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Juga khusus buat sahabat saya Pak Endang beserta Cereu yang menjadi wasilah saya sampai di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan semuanya barokah dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Bu, masih hidup? Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Sebelum saya bicara tentang Maulid baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya mau tanya terlebih dahulu, kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu nih hadir Maulid Nabi seneng apa enggak? Gembira apa enggak? Girang apa enggak? Alhamdulillah. Kenapa saya tanya senang, gembira, girang apa enggak? Karena kalau kita gembira, senang, dan kita girang merayakan kelahiran baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada kabar gembira dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Subulul Huda wa Rasyad fi Sirati Khairil Ibad. Di situ ada riwayat daripada Al-Imam Aba Abdillah Muhammad bin Nu'man radhiyallahu taala anhu, beliau mendengar daripada Al-Imam Aba Musa Az-Zarhuni rahimahullahu taala, bahwasanya Al-Imam Aba Musa Az-Zarhuni, beliau ini ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manam. Dia bilang, aku bermimpi berjumpa dengan baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi. Ini yang mimpinya orang-orang soleh, para wali min auliyaillah. Di dalam hadis Bukhari, baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan bahwasanya man ro'ani fil manam fa innahu haq fa inna syaitan lam yatamatsalu bi. Siapa orang yang memimpi atau melihat aku di dalam mimpinya, maka sungguh yang dia lihat itu adalah aku, dan mimpinya nyata, benar adanya, karena syaitan tidak bisa menyerupai aku. Cuman yang mimpinya, lihat dulu siapa yang mimpinya. Kalau yang mimpinya orang soleh, takwa kepada Allah, dia menjalankan perintah, menjauhi larangan, orang-orang yang tidak memakan sesuatu yang syubhat apalagi yang haram, orang-orang yang mengikuti daripada sunnah baginda Rasul Nabi Muhammad, maka orang-orang yang dipastikan mereka itu siqah, mereka itu amanah di dalam menyampaikan sesuatu, maka mimpinya mereka itu termasuk daripada peninggalan sisa-sisa daripada nubuah. Kenapa? Karena kata Nabi, setelah aku wafat nanti tidak ada yang namanya wahyu. Yang ada hanyalah al-bisyarah, yaitu kabar gembira. Dan kabar gembira yang dimaksud oleh Nabi adalah ru'ya saleh, yaitu mimpi orang-orang yang soleh. Nah, di dalam mimpinya Al-Imam Aba Musa Az-Zarhuni rahimahullahu ta'ala, beliau bilang, fasa'altu lahu an walaimi fil maulid. Ketika aku mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad di dalam mimpiku, maka aku bertanya kepada beliau tentang amaliyah perayaan yang dilakukan oleh umat untuk merayakan kelahiran baginda Rasul Nabi Muhammad. Apa jawab Rasulullah? Kata Nabi Muhammad, jawabannya singkat, Bu. Kata Nabi, man fariha bina farih nabi. Siapa orang yang gembira, senang, girang dengan kelahiran kami, maka kami juga senang gembira kepada mereka. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini kabar gembira buat kita. Kalau kita senang, kita girang, kita gembira ngerayain hari lahirnya Nabi, maka ini juga sesuatu yang menggembirakan dan menyenangkan hati baginda Rasul Nabi Muhammad, dan Rasulullah senang gembira kepada kita. Alhamdulillah. Berarti kalau Nabi senang, kalau Nabi gembira, kalau Nabi girang sama kita, itu alamatur ridho, tandanya Nabi ridho sama kita. Alhamdulillah. Cuman yang namanya cinta itu mesti dibuktiin. Cinta mesti dibuktiin. Enggak cuman lewat ucapan doang. Harus ada buktinya. Di dalam kitab para ulama menjelaskan, salah satunya saya mengutip perkataan daripada guru kami Murabi Arwahana Sayyidil Walid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim hafizahullah ta'ala wara'ah. Beliau mengatakan, man aradal murafaqah fa alaihi bil muwafaqah wal ibtiad anil mukhalafah. Siapa orang yang ingin
dikumpulkan kelak bersama para nabi, para rasul, dikumpulkan dengan para syuhada, dikumpulkan dengan orang soleh, dikumpulkan dengan pimpinannya orang soleh di dalam sorga, yaitu baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'alaihi bil muwafaqah, maka mereka harus mengikuti langkah jejak dari para ulama, jejak dari para orang soleh, jejak dari para nabi dan rasul, mengikuti baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wal ibtiad anil mukhalafah, dan harus menjauhkan diri dari segala perkara yang menyimpang dari ajaran syariat baginda Rasul Nabi Muhammad. Tuh, kalau pengen dikumpulin bersama mereka, makanya Allah bilang di Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yuti'illah wa rasulah faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kata Allah, orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dikaruniai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para nabi, para rasul, dari kalangan siddiqin, dari kalangan para syuhada, dan dari kalangan orang-orang soleh, dan mereka sebaik-baiknya teman dikumpulkan nanti di akhirat. Pengen gak dikumpulin bareng nabi di sorga? Pengen gak bu kita dikumpulin bareng para sholihin di surga? Kalau pengen di dunianya mesti ngikutin mereka. Buktikan cinta kita. Jangan cuman kita ngaku cinta, tapi kita nggak ngebuktiin dalam kehidupan sehari-hari. Allah puji Nabi Muhammad di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Di dalam diri engkau wahai Muhammad terdapat akhlak yang mulia, terdapat budi pekerti yang luhur. Makanya Allah bilang, kalau mau jadikan seseorang sebagai panutan, kalau kalian mau jadikan seseorang sebagai suri tauladan, sebagai idola kalian, maka cukup Nabi Muhammad yang kalian jadikan panutan dan idola. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi Muhammad tuh suri tauladan terbaik buat kita. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Cuman pertanyaannya, pengen gak kita mengenal Nabi Muhammad lebih dekat? Pengen gak? Nabi Muhammad di dalam kitab Maulid Simtuduror dikatakan, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Adapun baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sosok seseorang yang indah dari segi fisik dan akhlaknya. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi fisiknya Nabi indah, akhlaknya juga indah, sempurna tuh, nggak ada kurangnya. Bagaimana sih fisiknya Nabi Muhammad? Di dalam kitab Sirah Ibnu Hisham di jilid kedua, di dalam kitab Dalailun Nubuwah di jilid kedua, di halaman 204, juga di dalam kitab Asy-Syifa karya Imam Qadhi Iyad di jilid pertama, ada satu riwayat hadis daripada Ummu Ma'bad Al-Khazaiyah radhiyallahu taala anha wardoha, tasifu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Ummu Ma'bad radhiyallahu anha wardoha, beliau ditanya oleh suaminya setelah berjumpa dengan Rasulullah. Kata suaminya, istriku Ummu Ma'bad, coba tolong engkau sifati bagaimana sih fisiknya Nabi Muhammad. Apa kata Ummu Ma'bad? Kata beliau, ra'aitu rajulan dhahirul wadha'ah. Aku melihat Nabi Muhammad itu adalah sosok seseorang yang datang kepada kami saat itu, dan Nabi datang itu nampak cahaya yang terang ketika Rasulullah datang. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Bu, Nabi Muhammad tuh kalau beliau datang, itu ruangan yang gelap jadi terang bercahaya. Ada satu riwayat dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wardoha, ini riwayatnya masyhur. Ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wardoha, beliau sedang menjahit pakaian di dalam ruangan,
Pada saat itu menggunakan lampu lilin. Kalau bahasa kitanya lampu colen. Mun di dia naon ngaranna lampu colen? Hah? Lampu kelentiknya. Obor. Waktu ibunda Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wardoha, beliau sedang menjahit di dalam satu ruangan dengan menggunakan lampu minyak, tiba-tiba ada angin berhembus, lalu kemudian ini lampu minyaknya mati. Lalu kemudian dia bingung mencari jarum yang terjatuh, tidak ditemukan. Tiba-tiba gak berapa lama ruangan jadi terang benderang. Ketika dilihat Rasulullah masuk ke dalam ruangan, seketika ruangan yang gelap jadi terang. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Dan ini banyak sahabat yang meriwayatkan. Kata sahabat, sering kami bersama Nabi mendampingi Rasul. Itu kalau kami jalan bareng Nabi, itu kami kalau berjalan bareng Nabi di waktu malam, kami tidak butuh yang namanya penerang jalan. Karena seketika setiap tempat yang dilalui Rasulullah yang gelap berubah menjadi terang dengan cahayanya baginda Rasul Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Tuh, luar biasa. Kita punya Nabi istimewa. Ya, para sahabat meriwayatkan kalau jalan bareng Nabi di waktu malam, jalan yang gelap berubah jadi terang dengan cahayanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian ketika Nabi masuk, ruangan berubah menjadi terang. Sayyidah Aisyah menemukan jarumnya. Lalu kemudian Nabi berkata, Al-wail liman lam yaroni yaumal qiyamah. Sungguh celaka orang yang tidak bisa melihat aku nanti di hari kiamat. Lalu Sayyidah Aisyah bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang celaka yang tidak bisa melihatmu nanti di hari kiamat? Kata Nabi Muhammad, man dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Orang yang celaka itu mereka adalah orang-orang yang ketika disebutkan nama aku, disebutkan sifat-sifatku, diceritakan tentang sirahku, mereka tidak bersolawat kepada aku. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Orang yang kagak mau solawat sama Nabi ketika dengar namanya Nabi, ketika dengar ceritanya Nabi, ketika disebutkan bagaimana sirahnya Nabi, maka mereka orang yang celaka yang tidak bisa melihat Nabi nanti di akhirat. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Tuh, kata Ummu Ma'bad, Nabi datang, aku melihat beliau ini sosok seseorang yang bercahaya. Ablajal wajhi, wajahnya Nabi, kata Ummu Ma'bad, tampan mempesona. Shallu ala Nabi Muhammad. Wajahnya Nabi tampan mempesona. Apalagi kata, bicara masalah wajah Nabi, sahabat ditanya, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau ditanya, kaifa kana wajhun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana sih wajahnya Rasulullah? Tolong sifati kami bagaimana wajahnya Rasulullah. Kata sahabat, beliau bilang, wajahnya Nabi itu bundar, ya, bagaikan bulan purnama. Shallu ala Nabi Muhammad. Bahkan kata sahabat yang lain, ketika aku sedang bersama Nabi, ketika sedang bulan purnama, aku melihat ke wajah Nabi, aku melihat ke bulan purnama, lalu aku melihat lagi ke wajah Nabi, aku melihat lagi ke bulan purnama, maka aku dapati wajah Nabi lebih indah daripada bulan purnama. Shallu ala Nabi Muhammad. Coba bayangin, ya, wajahnya indah bagaikan bulan purnama. Nabi Yusuf ganteng, sampai-sampai banyak perempuan yang mereka itu nggak sadar diri saking melihat ketampanan Nabi Yusuf sampai mereka mengiris-iris jarinya. Itu segitu ketampanan Nabi Yusuf itu nggak seberapa dengan ketampanannya baginda Rasul Nabi Muhammad. Kata ulama, ketampanannya Nabi dibungkus dengan haibah, kewibawaan. Bahkan ulama mengatakan para sahabat yang berjumpa dengan Nabi, mereka itu menundukkan kepalanya saking haibahnya baginda Rasul Nabi Muhammad. Seandainya ketampanan baginda Rasul Nabi Muhammad tidak ditutup dengan haibah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya orang yang melihat bukan lagi mengiris-ngiris jari, tapi mereka bisa mengiris-ngiris jantung mereka. Shallu ala Nabi Muhammad. Tampannya luar biasa Nabi. Lalu kemudian kata Ummu Ma'bad,
Beliau bilang, hasanal khalqi lam tu'ibhu sujlah wa lam tuzri bi so'lah. Nabi Muhammad itu postur tubuhnya proporsional. Tidak dicela karena terlalu gemuk, tidak diremehkan karena terlalu kurus. Kata ulama di dalam kitab Imam Turmudi meriwayatkan, wasi'u ma bainal mankibain. Rasulullah itu dadanya luas, postur tubuhnya proporsional. Lamun cek urang ayeuna mah sispek. Terang teu sispek urang dia. Naon sispek? Bagus badannya. Tuh Nabi Muhammad. Lamun urang pan di dia one pack-nya. Lebar. Kalau bahan daharnya. Nabi mah alus badan, proporsional. Tuh, enggak kebangetan gemuk, enggak kebangetan kurus. Nabi badannya proporsional. Di dalam Sahih Turmudi atau Sunan Turmudi itu dijelaskan bahwasanya Rasulullah SAW itu laisa bitawilil ba'in walal qasir. Postur tubuhnya Nabi Muhammad itu kebangetan tinggi enggak, kebangetan pendek enggak. Kata sahabat, kalau Nabi jalan dengan orang-orang yang tinggi, Nabi sejajar dengan mereka. Kalau Nabi jalan dengan orang-orang yang pendek, Nabi lebih tinggi dari mereka. Shallu ala Nabi Muhammad. Tuh Rasulullah. Apalagi kata Ummu Ma'bad, baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasimun nasim. Nabi Muhammad itu dari kepala sampai kaki itu proporsional ukuran bentuknya. Fi ainaihi da'aj. Bola matanya berwarna hitam pekat. Bola matanya berwarna hitam pekat. Bu, sambil dibayangin bagaimana wajah indahnya baginda Rasul Nabi Muhammad. Ini kita lagi mengenal Rasulullah. Ya Bu. Fi ainaihi da'aj. Bola matanya berwarna hitam pekat. Wa fi asfarihi wataf. Bulu matanya Nabi indah dan lentik. Shallu ala Nabi Muhammad. Bulu matanya Nabi lentik. Wa fi sautihi sohal. Suaranya Nabi itu serak-serak basah, suaranya dalam. Tuh, suaranya Nabi. Kata Ummu Ma'bad, suaranya serak-serak basah, ya suaranya Nabi berat, dalam banget suaranya. Wa fi unuqihi sato. Dan lehernya Nabi itu jenjang. Lehernya Nabi jenjang, proporsional. Kalau kita kan kagak. Ada yang tinggi banget. Ada yang pendek bantet. Sampai muka sama badan sampai kagak ada lehernya. Ada yang begitu ada. Kalau Nabi lehernya cakep, jenjang, proporsional. Lalu kemudian dikatakan oleh Ummu Ma'bad bahwasanya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW ajmalun nas min ba'idin wa ahsanahu wa ahlahu min qaribin. Nabi Muhammad itu sosok seseorang yang kalau dari jauh itu nampak terlihat berwibawa. Ketika Nabi sudah dekat, manis dipandang mata. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Kata para ulama di dalam kitab Maulid, Rasulullah itu kalau orang baru pertama melihat Nabi, pasti akan berasa haibahnya Nabi. Nabi memiliki kewibawaan yang besar. Tapi kalau sudah duduk bersama Nabi Muhammad, ahabbah, maka orang yang duduk dengan Nabi Muhammad bakal cinta dengan Rasulullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Bu, kata Sayyidah Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsarun nasi hamman wa ahsanahum tabassuman. Kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah itu adalah orang yang paling banyak urusan yang dipikirkannya. Karena Nabi bukan cuma ngurusin keluarganya, Nabi ngurusin umatnya. Kita semua diurusin sama baginda Rasul Nabi Muhammad. Rasulullah nggak ridho kalau ada satu saja dari umatnya yang masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi pengen semua umatnya masuk surga. Shallu ala Nabi Muhammad. Bahkan pernah satu saat
Ketika Nabi dengan para sahabat berjalan, tiba-tiba sampai di tujuan, Nabi duduk. Gak berapa lama ada orang yang bawa jenazah. Jenazahnya jenazah orang di luar Islam, jenazah kafir. Ketika itu Nabi melihat jenazah itu mau lewat, Nabi berdiri, sahabat ngikutin. Sahabat tanya, ya Rasul, kenapa engkau berdiri? Katanya Nabi Muhammad, telah lepas lagi satu jiwa dari pintu hidayah yang harusnya bisa aku selamatkan memeluk Islam, akhirnya mati dalam keadaan tidak dalam keadaan iman dan Islam. Tuh, Nabi tuh. Jadi Nabi itu bukan cuma punya kita doang. Nabi itu lil alamin, untuk semesta alam. Makanya Nabi mikirin umat semua, biar umat selamat masuk ke surga. Nabi sayang sama kita, Nabi perhatian sama kita. Bahkan di dalam banyak riwayat, di dalam kitab Mukhtasar Tazkiratul Qurtubi, itu dijelaskan Rasulullah itu ngedampingin umatnya ketika di mizan, ketika amal ditimbang, Nabi ngedampingin. Ketika di sirat, bahkan juga ketika kita lagi dihisab, ketika di padang mahsyar, Nabi perhatian sama kita. Shallu ala Nabi Muhammad. Kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah itu orang yang paling banyak urusan yang dipikirinnya. Tapi Nabi Muhammad itu orang yang paling indah senyumannya ketika berjumpa dengan siapapun. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Bu, kita kalau misalnya punya masalah, satu aja masalah, kira-kira ketemu orang bisa senyum gak? Boro-boro, cemberut. Ketemu orang kesel, gue makan loh. Jangan pakai nyari-nyari sama gue dah, gue lagi kesel nih. Tuh. Kita kadang-kadang punya masalah di luar rumah, dibawa ke dalam rumah. Punya masalah di dalam rumah, dibawa keluar rumah. Rasulullah urusannya banyak yang dipikirin, bukan cuma satu. Banyak gak kehitung, mikirin umatnya. Tapi Nabi Muhammad orang yang paling indah senyumannya setiap berjumpa dengan siapapun. Shallu ala Nabi Muhammad. Kalau kita kadang-kadang baru punya masalah satu aja, kita ketemu orang cemberut, kesel. Contoh baginda Rasul Nabi Muhammad. Tuh. Kata Ummu Ma'bad, ya terusin, biarin aja, jangan dipisahin, biarin. Mana sih maknya, diem aja lagi tuh. Saya jadi kagak konsen nih ngeliatin bocah pada berantem itu. Bu, lanjut ya. Nyampe mana tuh, gue lupa tuh. Kata Ummu Ma'bad, in somata fa'alaihil waqar wa in takalama samahu wa alahul baha. Rasulullah itu kalau beliau diam, beliau itu berhaibah. Tapi kalau beliau bicara, ucapannya indah dan penuh dengan mutiara. Shallu ala Nabi Muhammad. Coba bayangin, ya, Nabi itu kalau bicara, katanya Ummu Ma'bad, hulwul mantik, fasal, la nazar wala hadar. Rasulullah itu kalau bicara, bahasanya itu sajak, penuh dengan nasihat. Kalimatnya itu tegas, bahasa yang disampaikan jelas. Setiap Nabi bicara, orang yang dengar tidak mungkin tidak paham, langsung paham. Dan ucapannya Nabi tidak membosankan dan tidak berlebihan. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Tuh Rasulullah tuh. Bu, Nabi Muhammad dari segi fisik udah gak diraguin lagi. Katanya para sahabat, kalau Rasulullah lewat di satu tempat, maka meninggalkan bau harum. Sehingga orang yang lewat di tempat tersebut, dia akan tahu kalau Nabi Muhammad baru melewati tempat itu. Shallu ala Nabi Muhammad. Kalau kita kan lewat di satu tempat, orang tahu, wah kita lewat karena bau keringat. Ya, Bu, Ummu Sulaim itu kalau Rasulullah berkeringat, beliau ambil pakaian, beliau peras, beliau masukkan ke dalam wadah karena harumnya semerbak. Shallu ala Nabi Muhammad. Karena Rasulullah SAW itu aslutib, asal muasalnya wewangian. Rasulullah itu harum.
Bu, kalau suami di rumah gimana kira-kira? Hah? Asemnya. Bahkan kata para sahabat, Rasulullah itu kalau duduk di satu tempat, Nabi bangun dari tempat itu, bakia ayaman, maka harumnya itu berbekas sampai waktu yang lama. Gak hilang-hilang harumnya Nabi di situ. Shallu ala Nabi Muhammad. Nabi kalau jalan faidha masya ka'annahu yanhatu min sobab. Nabi kalau jalan itu menjuntai dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Jalannya Nabi gagah. Dan dikatakan Nabi kalau berjalan tidak meninggalkan tapak setelahnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Ringan tuh, nggak meninggalkan tapak. Kalau kita kan ada bekasnya, Nabi nggak ada. Tudhilluhul ghamamah. Nabi kalau berjalan dinaungin sama awan. Nabi kalau jalan dinaungi awan. Kata sahabat, ketika aku menjabat tangan Rasulullah, ketika itu aku dapati tangan Nabi itu selembut sutra dan sehalus yang namanya apa? Kapas, sehalus kapas selembut sutra. Ketika aku mencium tangan Nabi, harumnya semerbak luar biasa. Shallu ala Nabi Muhammad. Bu, itu baru fisiknya Nabi, belum akhlaknya Nabi. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ahsana nasi khalqan wa khuluqah. Rasulullah itu bagus, sempurna dari segi fisiknya dan indah dari segi akhlaknya. Bu, Sayyidah Aisyah pernah ditanya oleh seseorang. Ini hadis ada di dalam kitab Adabul Mufrad, riwayat Imam Bukhari. Datangnya daripada Amrah radhiyallahu taala anhu, bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha warḍaha, "Madza yasna'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi?" Apa yang dilakukan Rasulullah di dalam kesehariannya ketika di rumah? Apa jawabnya? Kana basyarun minal basyar. Rasulullah itu sama seperti manusia pada umumnya. Kana yafli saubah. Kalau bajunya Rasulullah bolong, Nabi tambal sendiri. Shallu ala Nabi Muhammad. Dari sini kita bisa ambil pelajaran. Nabi bisa suruh istrinya, Nabi bisa suruh sahabatnya, tapi Nabi kerjain sendiri. Dari sini kita bisa ambil pelajaran, sesuatu yang bisa dikerjain sendiri, jangan ngerepotin orang lain. Bagus gak? Wayah libusyata. Kalau Nabi mau meminum susu kambing, Nabi perah susu kambingnya sendiri. Shallu ala Nabi Muhammad. Wayah sifana'lah. Bahkan kalau sendalnya Nabi rusak, Nabi jahit dan tambal sendiri sendalnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Kalau kita kan sendal rusak buang, beli yang baru. Kadang-kadang belum rusak udah beli lagi. Baju masih bagus udah beli lagi. Ditumpukin banyak sampai 5 lemari. Apalagi orang perempuan, ya bajunya banyak banget ya. Online buy-nya. Saya pernah ngisi pengajian di daerah Tangerang, di daerah Jurangmangu. Ada satu orang jamaah saya ngundang acara selamatan rumah. Setelah selesai acara, saya diminta masuk ke kamar-kamar untuk baca doa Fatihah. Sampailah masuk ke kamar utama. Pas masuk di dalamnya ada lemari 6. Saya bilang nih lemari banyak banget di kamar utama. Iya guru, itu 6-6-nya lemari bini semua. Lah lemari bapak yang mana? Itu yang paling pojok, yang kuntet, yang merek Excel, yang lemari plastik, yang 3 susun. Itu juga yang susunan atas isinya bed cover guru, yang tengah selimut sama spray sama sarung bantal. Itu yang bawah baru baju saya. Ya Allah, sian banget saya bilang lakinya. Lo orang perempuan bajunya banyak banget. Bukan orang sini, bukan. Sono daerah saya. Ya, bukan orang sini, bukan. Cuman saya tanya sama orang sono pindahan dari 3 Raksa. Orang sini juga ya. Orang perempuan tuh apa aja dikumpulin. Apa aja dikumpulin.
Tapi bingungnya, herannya, kalau diajak jalan sama suami, alasannya apa? Gak punya baju bang. Iya apa iya? Iya apa iya? Yang mana orangnya ngaco? Na'udzubillah min dzalik. Bu, kata Nabi, adunya halal wa hisab wa haramuha adzab. Dunia yang halalnya nggak luput dari hisabnya Allah, yang haramnya nggak luput dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Tuh lihat Nabi. Wa yaksifana'lah. Nabi kalau sendalnya rusak, Nabi benerin sendiri. Wa yakhdumu nafsah. Dan katanya Sayyidah Aisyah, Rasulullah itu kalau di rumah melayani dirinya sendiri. Dari sini kita bisa ambil pelajaran. Kalau kita bisa sendiri, jangan ngerepotin orang. Kita kan sekarang abong-abong punya duit, punya jabatan, punya pengikut, udah apa-apa nyuruh orang mulu, repotin mulu. Kadang-kadang gak mikirin yang disuruh, yang direpotinnya kira-kira ridho apa kagak. Betul apa betul? Lihat contoh Nabi Muhammad. Jangan cuma kita bilang cinta, tapi kita gak niru Nabi Muhammad. Tiru Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam riwayat yang lain, ketika Sayyidah Aisyah ditanya, "Madza yasna'u Rasul fi baiti?" Apa yang dilakukan Nabi Muhammad di rumah? Apa jawab Sayyidah Aisyah? Karena Rasulullah fi mihnati ahli. Rasulullah itu suka ngebantuin pekerjaan rumah. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Bu, Rasulullah pernah pulang ke rumah, nanya sama istrinya, adakah makanan yang bisa dimakan? Kata istrinya, baru mau disiangin, belum dimasak. Nabi senyum, Nabi sing-singkan lengan bajunya, Nabi bantu istrinya potong daging di dapur. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Kalau laki sekarang begitu, begitu di rumah bu, bantuin sama laki, dibantuin. Nah bu, dibantuin sama laki di rumah. Sian deh lo, Pak, yang di musola, Pak, bantuin bini di rumah. Di dalam kitab Syarah Uqudul-Jen, Ibayani Uqud Izaujen karya Imam Nawawi, itu dijelaskan bahwasanya pekerjaan syughlul bait, pekerjaan rumah seperti bebenah, beberes rumah, lalu kemudian lagi nyapu, lalu kemudian masak dan lain sebagainya, nyuci baju, nyetrika, itu pekerjaan suami, bukan pekerjaan istri. Istri, banyak banget yang pada betul-betul nih. Ini roman-romannya pulang, saya kagak selamat ini. Dijagain sama bapak, tapi dibelain sama mama ya. Bu, tapi seorang istri itu harus taat sama perintah suami. Kalau suaminya perintahin, kudu taat. Selama perintahnya tidak melanggar syariat Allah. Makanya seorang suami jangan apa? Jangan ngomel-ngomel doang, bantuin kagak. Kalau ngomel-ngomel doang, kira-kira kerjaan rumah beres apa enggak? Enggak beres. Tapi kalau dibantuin jadi pahala. Contoh baginda Rasul Nabi Muhammad. Rasulullah suka bantuin pekerjaan rumah. Nabi Muhammad dia bantuin motong daging di dapur ketika istrinya masak. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Bagus gak begitu bu akhlak? Cakep ya? Makanya kalau mau jadiin seseorang sebagai suri tauladan, sebagai panutan, contoh baginda Rasul Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu kalau manggil istrinya, panggilannya penuh kasih sayang. Ya Humairah, wahai yang pipinya kemerah-merahan. Bu, pernah dipanggil begitu sama suaminya? Pernah gak? Nggak pernah. Sian amat ya. Pak, panggil Pak. Panggil istri itu dengan panggilan yang penuh kasih sayang. Panggil istriku, Adinda, belahan hati, jantung jiwa, ya, ayang beb, my love, apalagi, ayang, ya, panggil dengan panggilan kasih sayang. Nih kagak punya bini badannya gede dipanggil si lebar. Si lebar mana si lebar? Kopi gua belum dibikinin ini. Kadang punya bini jidatnya gede kayak lapangan golf dipanggil si jenong. Jenong mana jenong? Nong, jenong. Jangan Pak.
Panggil bini dengan panggilan kasih sayang. Emang lagi-lagi gara-garanya ibu juga sih. Ibu manggil suami kurang hormat. Punya suami kurus, kecil, hitam dipanggil begeng. Nyari siapa bang? Bang begeng udah jalan ngojek. Tuh, begeng, jangan. Panggil dengan panggilan yang penuh rasa hormat. Bisa bu? Saya kasih tahu. Ini pulang dari majelis, kalau ibu dipanggil suami ibu lagi di ruang tamu, ibu lagi di dapur, suami manggil istriku, ibu jangan teriak di dapur, ibu samperin dulu ke ruang tamu. Sampai di ruang tamu ibu jawab, ada apa tuan raja? Bisa gak begitu bu? Bisa gak? Hah? Bisa ya? Praktekin ya. Iya, Rasulullah begitu. Nabi terkadang ya romantis sama istri-istrinya, bukan cuman ketika di rumah, ketika di luar. Ada sahabat Nabi pernah bilang sama istrinya, Aisyah, ayo kita balapan lari, siapa yang sampai duluan di rumah. So sweet gak? Luar biasa. Satu ketika Nabi balapan lari sama istrinya, Nabi sengaja dikalahin biar istrinya nyampe duluan, biar menang, senang istrinya. Kalau kita kadang-kadang lomba sama bini, pokoknya nggak mau tahu, kudu menang. Begitu ya? Iya apa ya? Contoh keluarga baginda Rasul Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu sayang sama anak istrinya. Hadisnya jelas, kata Nabi, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku yang paling terbaik terhadap keluargaku. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Makanya kata Nabi, jadilah suami yang dermawan di dalam rumah sebelum dermawan di luar rumah. Bu, jadi suami itu harus dermawan di dalam rumah sebelum dermawan di luar rumah. Sekarang kan banyak suami yang sama anak istri di rumah pelit, sama anak bini orang baik. Ada yang begitu? Ada. Kalau di rumah medit, pelit, koret, butut kasir, pantat kuning, borok sikutan, merege hese. Tapi kalau di luar, ayo bae jor-joran kasabae dibere. Aya nu kitu aya di dia. Aya nu kitu. Tak ayahnya di dimanya. Tak ayah hiji loba. Nauzubillah min dzalik. Bu, contoh keluarga baginda Rasul Nabi Muhammad. Di dalam rumah tangga contoh Nabi Muhammad. Akhlaknya Nabi sempurna, fisiknya Nabi sempurna. Jadi kalau kita ngaku cinta sama Nabi Muhammad, buktikan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam kitab Nasul Ibad karya Imam Nawawi, ada satu perkataan Al-Imam Abdullah Al-Antoqi. Saya perhatikan, yang diucapkan oleh beliau ini adalah amalia yang dilakukan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad, dan kalau kita kerjakan juga bisa membersihkan hati kita dari penyakit hati dan kotoran. Apa saja? Yang pertama, mujalah satu solihin, duduk-duduk dengan orang soleh. Bu, duduk-duduk dengan orang soleh, kumpul di majelis taklim, di pengajian, baca zikir, baca solawat, majelis ilmu, ya dapat ilmu agama, ngaji, itu kumpul dengan orang soleh, itu salah satu daripada anjuran baginda Nabi Muhammad, dan juga kalau kita kerjakan bisa membersihkan hati kita dari segala macam penyakit hati dan kotoran. Bu, kita kan macam-macam penyakit hatinya, betul gak? Ada yang namanya sombong, ada yang namanya hasud, ada yang namanya dengki. Gak boleh tetangga beli motor baru, palanya pusing. Ayah tetangga meser mobil anyar, mane anak-anak meser koyo 2 pak, diangoe sadayana. Ngelihat tetangga pergi haji sekeluarga mati. Nauzubillah min dzalik, itu orang hasud. Gak boleh ngelihat orang seneng, bolehnya yang seneng dia doang. Ngelihat orang seneng dia susah, ngelihat orang susah dia seneng. Tuh orang hasud. Lah kita kan penyakit hatinya banyak. Ada hasud, dengki, sombong, ria, ujub, bangga diri. Ada sum'ah, ada pelit, medit.
macam-macam penyakit hati kita. Nah, salah satu yang bisa membersihkannya duduk-duduk dengan orang soleh. Makanya biar rutin, biar istiqomah datang ke pengajian. Di sini ada pengajian tuh. Guru kita yang ngajar, Kiai Abdul Rashid. Mudah-mudahan semuanya bisa pada datang pada istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama, Bu. Yang kedua, apa yang kedua? Yang kedua wa qiraatul Quran. Yang rajin baca Al-Quran. Suka gak baca Al-Quran? Suka gak baca Al-Quran? Kapan bacanya? Bulan Ramadan doang, Ustaz. Itu juga seminggu doang. Habis itu udah gak pernah baca lagi. Bu, kata Nabi, afdalu ibadata umati tilawatil Quran. Paling utama, paling afdolnya ibadah umatku adalah baca Al-Quran. Jangan jauh dari Al-Quran. Al-Quran yang memberi syafaat kita di hari kiamat. Zaman sekarang orang sama Quran jauh, sama HP gak pernah ketinggalan. Iya apa iya? Iya apa iya? Kalau dulu suami bangun tidur, yang pertama dilihat muka istrinya. Mau tidur, yang terakhir dilihat muka istrinya. Istri juga sama, bangun tidur yang pertama dilihat muka suaminya. Mau tidur yang terakhir dilihat muka suaminya. Sekarang bangun tidur, mau tidur yang dilihat pada jujur HP-an wae. Quran jarang dibuka, ditaruh di lemari, debu, dekil, handphone kotor dikit dilapin, ayam nu tegores diganti temper glass. Coba handphone tiap hari kita mah. Makanya kepengen kita biar dapat syafaat Quran di dunia yang rajin baca Al-Quran. Kata Allah dalam hadis qudsi, man aroda an yukalimani falyaqra'il Quran. Siapa orang yang ingin berbicara dengan aku nanti di akhirat, bisa jumpa dengan Allah di surga, bisa berbincang dengan Allah di surga, kata Allah perbanyak di dunianya baca Al-Quran. Pengen gak jumpa dengan Allah? Pengen gak berbicara dengan Allah tanpa penghalang, tanpa penterjemah, tanpa perantara? Kata Allah kalau pengen, falyaqra'il Quran, di dunia yang rajin baca Al-Quran. Mulai rajin baca Quran ya. Jadiin Quran wirid kita sehari-hari. Kalau ditanya apa kesenangannya, baca Al-Quran. Apa hobinya, baca Al-Quran. Habis waktunya dengan apa, baca Al-Quran. Tuh, yang kedua. Bahkan baginda Rasul Nabi Muhammad, kata Sayyidah Aisyah, beliau itu sering sholat malam sampai datang waktu fajar, itu mengulang-ulang bacaan ayat Quran, satu ayat dari malam sampai subuh di dalam sholatnya. Makanya kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah itu bangun tahajud, sebelum tahajud izin dulu kepada aku. Dia bilang, wahai istriku Aisyah, adakah engkau malam ini ingin berdekapan dengan aku? Kalau tidak, aku ingin bermunajat dengan Allah. Kata Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, aku ingin selalu berdekapan dengan engkau. Tetapi kesenanganmu kesenanganku, kesukaanmu kesukaanku, kecintaanmu kecintaanku. Kalau engkau ingin berdekapan dengan Allah di dalam tahajud, maka itu juga menjadi kesenangan aku. Lakukan ya Rasulullah. Bagus gak begitu? Nabi tuh ngomong dulu. Kenapa? Karena punya hak tuh istri. Sama Sayyidah Aisyah juga kalau besoknya mau puasa sunnah, malamnya izin dulu. Ya Rasul, kira-kira besok mau ada hajat kepada saya gak? Kalau gak ada, besok saya mau puasa sunnah. Bagus gak? Bagus gak? Perempuan sekarang gak puasa aja, lagi bersih kadang diajakin suami alasan mulu. Lagi dapat. Lah udah 2 bulan masih dapat aja. Iya, lakinya kagak ngaji jadi gak tahu. Iya, kalau head itu maksimalnya 15 hari 15 malam. Udah 2 bulan masih dapat aja. Kata laki, ya lama amat sih dapatnya 2 bulan. Emang dia lagi gedek sama lo. Bu, tuh Rasul sepanjang malam mengulang-ulang bacaan ayat Quran. Min tuli qiyami, saking lamanya berdiri di dalam sholat membaca ayat-ayat Al-Quran, hatta yatawaroma qadama, sampai kaki Nabi bengkak-bengkak. Kalau kita bengkak-bengkak tapi bukan tahajud, asam urat sama kolesterol. Naudzubillah.
Tuh, dari situ kita diajarin buat cinta sama Al-Qur'an. Yang ketiga, wa khala'al batan. Ngosongin perut. Kata ulama bisa dengan dua cara. Yang pertama puasa sunnah. Puasa sunnah Nabi Daud, sehari puasa, sehari libur, sehari puasa, sehari libur. Atau puasa baginda Rasul Nabi Muhammad, hari Senin, hari Kamis. Atau yang kedua, kalau nggak bisa puasa sunnah, sedikit makan. Kurang-kurangin porsi makan. Jangan kebanyakan makan. Orang kita kan sekarang jadi Abdul Butun. Hidupnya untuk makan. Padahal kata Imam Ghazali, makan itu untuk menyambung hidup. Dan niatin setiap makan biar kuat ibadah. Di dalam kitab Zubat Ibnu Ruslan dikatakan wa manau abi aklil kuwa li taatillahi lahu maqad nawa. Siapa orang yang makannya dengan niat untuk kuat ibadah, maka makannya juga diganjar pahala ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Untung enggak? Untung. Cuman rugi orang yang kalau makan enggak niat buat kuat ibadah. Cuman sekedar kenyang aja, rugi dia makannya padahal bisa jadi pahala ibadah. Makanya Nabi suruh kita apa? Ya, sedikit makan. Karena kalau banyak makan, dia banyak tidur. Kalau banyak tidur, yub'asu yaumal qiyamah faqiran an amali soleh. Nanti di hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan miskin amal ibadah. Gimana mau punya amal? Orang di dunianya cuma tidur. Makanya kalau orang sedikit makan, dia itu akan mudah mengendalikan syahwatnya. Sehingga enteng, gampang diajakin ibadah dan taat, berat diajakin maksiat. Tapi kalau kekenyangan, diajakin ibadah susah, diajakin taat susah, diajakin bikin dosa gampang. Naudzubillah min dzalik. Tuh, makanya yang ketiga, kosongin perut, ya, puasa atau sedikit makan. Yang keempat, wa qiyamil lail. Kerjain sholat tahajud, bangun malam. Bu, bangun, kalau malam bangun ngapain? Kencing. Bangun malam sholat tahajud, ambil wudhu, kerjain walaupun cuma 2 rakaat. Kata Nabi Muhammad, rakaatani fi jawfil lail khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang dikerjakan di sepertiga malam lebih utama daripada dunia beserta isinya. Manusia sekarang kepengenannya banyak. Pengen punya motor mahal, mobil mewah, rumah megah, harta melimpah, jabatan istimewa. Tapi bangun malamnya kagak, ngimpi namanya. Bangun malam tahajud, niat dari sekarang, mulai malam ini niat, pasang niat, bangun malam tahajud. Siap gak nih bangun malam tahajud? Ikutin sunnahnya baginda Nabi, siap? Bismillah. Yang terakhir, kelima. Apa yang kelima? Wa tadarru inda sobah. Nangis-nangis, baca istighfar mohon ampun kepada Allah ketika menjelang waktu subuh. Misal subuh jam 4.45, jam 4.30 kita udah dalam keadaan punya wudhu, udah di masjid atau di rumah di atas sejadah menghadap ke arah kiblat, kita nangis-nangis baca istighfar mohon ampun sama Allah, sadar diri, mengaku bahwa kita banyak melalaikan sholat, kita banyak melalaikan perintah Allah, kita sering melakukan kemaksiatan dan dosa. Iya apa iya? Iya apa iya? Sholat kita belang mentong, ngaji kita males, sama kiai, sama habib, sama ulama gedek, sama sedekah takut miskin, apalagi sama orang tua suka durhaka, sama suami ngelawan mulu, apalagi? Hah? Kita kan banyak dosanya, banyak lalainya. Minta sama Allah, minta ampun. Kita tahu bahwa kita ini nggak pantas ke sorga karena kita banyak dosa. Kita tapi juga tahu diri kita nggak sanggup ke dalam neraka. Makanya kita mohon ampun kepada Allah menjelang waktu subuh, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah itu bangun malam tahajud sampai datang waktu subuh. Sampai dalam riwayat dikatakan sampai Nabi itu air matanya menetes basah sampai ngumpiang di janggutnya Nabi Muhammad. Itu air mata ngumpul di janggutnya Nabi Shallallahu ala Nabi Muhammad. Nabi doain umatnya, Nabi minta sama Allah Subhanahu wa taala. Tuh, bayangin sampai kata Sayyidah Aisyah, engkau kan dijamin sorga, tidak ada yang masuk ke dalam sorga kecuali engkau yang pertama masuk ke dalamnya. Kenapa sampai seperti ini ya Rasulullah? Nabi jawab, afala akun abdan syakura. Emang gak boleh saya jadi hamba yang bersyukur? Tuh, itu Nabi tuh.
Makanya kita contoh sepertiga malam di akhir menjelang subuh kita bangun mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Siap kita praktekin 5 perkara ini, siap? Siap gak? Mudah-mudahan 5 amalia ini kalau kita praktekin menjadikan bukti cinta kita kepada baginda Rasul Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak cuma ngomong cinta, tapi juga mengimplementasikan, mempraktekkan, mengaplikasikan amaliyah dan kebiasaan keseharian Nabi dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan berkah Maulid Nabi bangun dari majlis ini dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Digantikan keburukan kita dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan semua hajatnya gabul berkah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita bisa mengamalkan apa yang kita dapatkan di majlis Maulid ini dalam kehidupan sehari-hari sehingga nanti kelak kita dikumpulkan bersama para siddiqin, para syuhada, para solihin, para anbiya wal mursalin bersama Sayyidul Anbiya wal Mursalin Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Bareng-bareng. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji atfatayaji rotal alamin ya uhailal judi wal karami. Semua ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji nahnu jiranum bidzal harami haramil ihsani wal hasani ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Allahumma ighfir umat sayyidina Muhammad, Allahumma astur umat sayyidina Muhammad, Allahumma jubur umat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih umat sayyidina Muhammad, Allahumma arham umat sayyidina Muhammad, Allahumma ansur umat sayyidina Muhammad, Allahumma ansur Islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin wal mujahidin fi Palestin wa fi saidil budanil muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin ada aka'adaddin. Allahumma aslihi ra'i wa ra'iyah fi biladina Indonesia khassah wa fi sairil buldal muslimin ajma'ina amma. Allahumma farij anna wa farij al muslimin farajan ajilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adimna fil amal bi taatika wa sidqi fi khidmatika gaimin wa idza tawaffaitana fatawaffana muslimina mu'minin wa khtim lana wa lakum min kabi khairin ajma'in wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan yang sedikit manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sebagian ibu-ibu ada yang bertanya, sepertinya pernah lihat Ustadz di mana. Saya dari 2010 sudah muncul di layar kaca. Ya, jadi Ustadz di banyak sinetron. Dari mulai Si Miskin Si Kaya di MNC TV, Tendangan Si Madun, Aladin, terus lagi Nyari Surga, Kiamat Hari Jumat, ya Kami Bukan Malaikat, tayangan Ramadan menjelang sahur. Banyak ya, 30 judul lebih. Anak Langit, Anak Jalanan, ya, terus lagi saya punya acara reality show ya di Antv 2017-2018, judulnya Bekal Sebelum Ajal, ya, nobat-nobatin preman, pembunuh, pelacur, penjudi, dukun dan lain sebagainya. Terus saya 2018 diminta jadi narasumber di Islam Itu Indah, ya, juga di Cahaya Hati News TV dan di Damai Indonesia Ku TV One. Ya, doakan mudah-mudahan semua dakwah ya di majelis taklim, ya di mimbar-mimbar, di masjid, di musola, di media, di televisi dan lain sebagainya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapat ridha Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad, bisa manfaat buat umat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan saya izin kepada seluruh para alim ulama, para kiai, para guru, para DKM dan lain sebagainya, dan juga kepada hadirin sekalian, pamit undur diri karena masih ada satu acara lagi, Tablik Akbar Maulid Nabi di Monas.
ya bersama Majelis Nurul Mustafa. Ya, minta ridhonya, ya saya izin pamit, mudah-mudahan semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, jalan-jalan ke Ciawi, kurang kompak. Jalan-jalan ke Ciawi, lihat sawah dipanenin. Habis dengerin Ustadz Betawi, bye-bye ntar ngangenin. Anak itik dikejar tikus, larinya ke atas loteng. Punten ya mah, panitia ambil plastik buat bungkus. Lamun geus dibungkus ku abdi tinggal ditenteng. Sawang sulna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.